Bab 276 Master Miaokong. Ada apa dengan benda ini? Tatapan Simu juga tertuju pada tablet giok hitam di tangan Hausair, dan ia bertanya. Aku sudah lama menduga bahwa tablet giok ini bukan sekadar alat ajaib yang digunakan untuk mencatat nama-nama murid yang berpartisipasi. Aku telah mempelajarinya beberapa hari terakhir ini, dan memang, aku menemukan bahwa tablet ini berisi susunan komunikasi yang mampu mengirimkan pesan. Mendengar ini, alis Simu terangkat, seolah sebuah pikiran terlintas di benaknya. Apa maksudmu? Ya, aku baru saja menerima pesan dari markas besar Sekte Bulan Gelap, kata Hausair. Cahaya abu-abu muncul dari tangannya, dan jari-jarinya mengetuk beberapa titik pada tablet giok hitam. Cahaya putih redup bersinar di permukaan tablet, mengembun menjadi beberapa baris karakter putih kecil. Mata Simu mengamati baris-baris itu. Pesannya sederhana, Hausair diperintahkan untuk membawa para pemenang babak penyisihan ke kota Kuyang sesegera mungkin. Rasa urgensi terlihat jelas di antara baris-baris itu. Seniormu, apa pendapatmu tentang ini? Hausair bertanya, sambil menyimpan tablet gioknya. Sepertinya sesuatu telah terjadi, dan kerajaan Sia Barat sedang kacau balau, desah Simu, mengingat Griffin bersayap hitam yang dilihatnya hari itu. Hausailei mengangguk perlahan, jelas setuju dengan Simu. Begitu kau tiba di kota Kuyang, carilah kesempatan untuk melepaskan jabatan utusan ini, kata Simu. Baik, kata Hausailei setelah ragu sejenak. Seiring waktu, ia semakin mahir dalam perannya sebagai utusan, menikmati posisi tinggi yang dipegangnya. Tiba-tiba, ia merasa enggan untuk melepaskannya. Ia terkekeh sendiri, menepis pikiran absurd itu. Ia membungkuk kepada Simu dan berjalan kembali. Situ, apa yang kau bicarakan? Dan di mana tempat ini? Tanya Chaier, lehernya miring, sambil memperhatikan sosok Hausailei yang menjauh. Simu tersenyum, melirik langit berbintang, lalu menuntun tunggangannya kembali, menceritakan secara singkat apa yang terjadi selama Chaier koma. Jadi begitulah. Banyak hal terjadi selama aku tertidur, teriak Chaier, melompat-lompat di bahu Simu. Jika semuanya lancar, kita akan segera sampai di benua Sie, kata Simu. Penglihatan Chaier membaik drastis. Ini sungguh kejutan yang menyenangkan baginya. Ia melihat ke arah barat, matanya berbinar-binar. Titik-titik-titik. Di sebelah tenggara kerajaan Sia Barat kuno, di antara dinasti Lusan, terdapat sebuah negara kecil bernama Weiguo. Wilayah Weiguo sempit, panjang, dan berliku, berbatasan dengan provinsi Donglin dan Linhai di kerajaan Sia Barat kuno. Hanya ada satu sekte berukuran sedang di negara ini, Sekte Mizi, yang juga merupakan agama negara Weiguo. Karena sekte ini menjaga jarak tertentu dari Sekte Mingyue dan Sekte Tongtianxian secara bersamaan, dan karena beberapa alasan lain, sekte ini telah hidup damai dengan kedua sekte besar ini selama bertahun-tahun. Namun sekarang, di beberapa kota di perbatasan Weiguo, terdapat banyak penganut Tao yang mengenakan jubah Tao biru. Di antara orang-orang ini, terdapat prajurit dan penyihir, tetapi prajurit adalah yang utama. Kebanyakan dari mereka membawa pedang, tombak, dan senjata magis lainnya, dengan tingkat kultivasi yang bervariasi, mulai dari yang diperoleh hingga bawaan. Mereka telah memesan hampir setiap penginapan di beberapa kota di sepanjang perbatasan Wei. Mengenai situasi yang tidak biasa ini,
baik keluarga kerajaan Wei maupun sekte Mizi tetap bungkam, seolah-olah tidak menyadarinya. Perbatasan antara Wei dan Provinsi Donglin di Kerajaan Xixia kuno dibatasi oleh dua pegunungan menjulang yang membentang bermil-mil jauhnya. Di persimpangan kedua pegunungan ini terdapat sebuah celah gunung, dengan lebar lebih dari 100 kaki. Di pintu masuknya berdiri perkemahan Baipeng. Ini adalah satu-satunya jalur akses darat ke Provinsi Donglin di Kerajaan Xixia kuno. Selama bertahun-tahun, perkemahan ini dikelola oleh keluarga kerajaan Wei dan sekte Misi. Karena minimnya konflik antara kedua negara dan fakta bahwa penghalang alami ini mudah dipertahankan dan sulit diserang, jumlah penduduk di sini berkurang, dan perkemahan-perkemahan tersebut sebagian besar kosong. Saat itu tengah hari, terik matahari menyinari bumi, menyebabkan suhu tanah meningkat tajam, menciptakan panas yang menyengat. Seorang pria berpakaian biru kehijauan, seorang gadis ramping, wajahnya tertutup kerudung, mendekati perkemahan gunung dari kejauhan, membawa buntalan kain kecil di punggungnya. Dari perkemahan yang tadinya sunyi, seorang biksu botak, mungkin berusia 30-an atau 40-an, tiba-tiba muncul. Ia gemuk, dengan bekas luka di dahinya. Jubah kuning aprikotnya menggembung karena lemak. Di lehernya tergantung untaian manik-manik hitam, beberapa seukuran kepalan tangan, beberapa seukuran ibu jari orang dewasa, permukaannya bersilangan dengan pola emas samar. Ia menyentuh dahinya yang botak, maju beberapa langkah, dan berteriak kepada gadis berbaju hijau, yang masih beberapa puluh kaki jauhnya. "Tolong berhenti." Gadis berbaju hijau itu tampaknya tidak mendengarnya dan terus berjalan menuju biksu gemuk itu, bahkan mempercepat langkahnya. "Hei, nak, sudah kubilang berhenti." Biksu gemuk itu, melihat ini, segera mengulurkan tangan yang besar dan berdaging dan memanggil lagi. "Biksu besar, kau bicara denganku." Gadis berbaju hijau itu melirik biksu gemuk itu dengan mata jeli dan bertanya balik, tetapi langkah kakinya masih tak berhenti. "Hei, Nona, di pegunungan dan hutan belantara yang sunyi ini, apa kau melihat orang lain?" Biksu gemuk itu sedikit tertekan. "Oh, aku berhenti, biksu besar, bolehkah aku bertanya apa yang bisa kau lakukan untukku?" Kata gadis berbaju hijau itu, lalu berhenti. Namun, saat itu, ia hanya berjarak kurang dari 1,5 meter dari biksu gemuk itu. Petik 2. "Kau mau kemana?" Biksu gemuk itu menatap gadis berbaju hijau di depannya, menggaruk kepalanya, dan bertanya. "Ke kerajaan Xia Barat," kata gadis berbaju hijau itu. "Kembali," kata biksu gemuk itu. "Apa? Aku sudah bilang untuk kembali." "Kenapa? Aku ingat negara Wei tidak melarang masuk ke negara Xixia." "Itu benar, tapi sekarang sedang kacau, dengan zombie dan kerangka di mana-mana, bandit dan perampok. Apa yang akan dilakukan gadis selembut dirimu di sana?" "Aku ingin sekali." Petik 2. "Kalau tidak ada urusan lain, tolong lepaskan aku. Aku sedang terburu-buru," kata gadis berbaju hijau itu, lalu hendak berjalan mengitari biksu gemuk itu. "Hei, sejujurnya, jangan pergi ke Provinsi Xixia. Dilihat dari penampilanmu, kau pasti baru saja melewati kota Mo dan datang ke sini. Apa kau tidak melihat sesuatu yang aneh di kota ini?" Biksu gemuk itu mendesah dan berkata. Gadis berbaju hijau itu berhenti berjalan ketika mendengar ini, dan mengalihkan pandangan matanya yang indah ke arah biksu gemuk itu.
Akan segera terjadi kekacauan di sana. Jika sesuatu terjadi padamu, gadis kecil, aku akan merasa bersalah. Kata biksu gemuk itu sambil menangkupkan kedua tangannya dan melantunkan sebuah nama Buddha. Terima kasih, Guru, karena telah memberitahuku ini. Tetapi aku punya urusan penting yang harus kulakukan sehingga aku harus pergi ke Siksia. Gadis berbaju hijau itu membungkuk kepada biksu gemuk itu dan berjalan mengitarinya, menuju jalan pegunungan. Namun, setelah beberapa langkah, sebuah bayangan kuning melintas di depannya, dan biksu gemuk itu tiba-tiba muncul di hadapan gadis berbaju hijau itu, seolah berteleportasi, menghalangi jalannya lagi. Guru, apa maksudmu? Gadis berbaju hijau itu mengerutkan kening. Nona, jika kau harus memasuki Siksia, maka kau harus melewati biksu malang ini dulu. Asal kau bisa memukulku sekali, atau bahkan menyentuh ujung bajuku, kau akan lolos, kata biksu gemuk itu. Baiklah. Gadis berbaju hijau itu baru saja menyelesaikan kata-katanya ketika aura yang tak kalah kuat dari aura seorang prajurit bawaan memancar darinya. Ia mencondongkan tubuh ke depan, dan dengan satu tangan secepat kilat, ia meraih biksu gemuk itu. Aduh, nak, bagaimana bisa kau menyerangku begitu saja? Kau bahkan tidak memberiku waktu untuk bersiap. Biksu gemuk itu tampak terkejut, tetapi tubuhnya yang sangat kokoh bergeser sedikit, dengan sempurna menghindari cengkeraman secepat kilat gadis berbaju hijau itu. Kemudian, sebuah pukulan lain menghantam dari sudut yang sulit. Namun, biksu gemuk itu, yang luar biasa lincah, bergeser sedikit lagi dan menghindarinya. Tuan, hati-hati. Alis gadis berbaju hijau itu berkerut, dan ia berteriak pelan. Auranya melonjak, dan tinjunya diselimuti bola cahaya biru. Pakaiannya berkibar, memancarkan gelombang energi intens yang berasal dari air. Detik berikutnya, tinjunya berlipat ganda kecepatannya, sedikit kabur saat berubah menjadi lebih dari 10 bayangan biru kabur yang menyapu ke arah biksu gemuk itu. Ekspresi panik terpancar di wajah biksu gemuk itu. Sosoknya memancarkan sedikit kepanikan, namun ia berhasil menghindari semua serangan gadis berbaju hijau itu dengan sempurna, bahkan sehelai pakaiannya pun tak tersentuh. Pada saat itu, gadis berbaju hijau itu tiba-tiba mengulurkan tangan dan merobek cadar yang menutupi wajahnya, menampakkan wajah yang begitu cantik. Itu adalah Zhong Xiu. Semburan cahaya biru bersinar di sekelilingnya, dan ia membuka mulutnya, melepaskan gelombang energi yang hening. Dalam sekejap, cahaya biru di sekelilingnya berubah menjadi hujan biru pekat. Berpusat di sekitar Zhong Xiu, cahaya itu menyebar keluar, berubah menjadi cahaya air yang samar. Gelombang biru muda yang hampir transparan muncul dari air, menyapu ke arah biksu gemuk itu dengan kecepatan yang mencengangkan. Bin Wan Bogong, teriak biksu gemuk itu, mundur secepat kilat, tetapi ia masih selangkah lebih lambat. Saat gelombang biru muda itu menyentuhnya, sekilas kebingungan melintas di matanya. Pada saat itu, Zhong Xiu datang seperti bayangan, melayangkan pukulan satu tangan ke arah dada biksu gemuk itu. Namun, tepat ketika tinjunya hampir mencapai dada biksu gemuk itu, ia ragu sejenak, dengan paksa mengurangi kekuatannya hingga 90%, dan terus menyerang. Namun, dalam jeda singkat itu, penglihatan biksu gemuk itu tiba-tiba menjadi jelas. Kemudian, sosoknya sedikit kabur, dan sesaat kemudian, ia muncul beberapa kaki jauhnya, membuat pukulan Zhong Xiu meleset.
Hampir saja, hampir saja. Aku sangat takut. Biksu gemuk itu, setelah mendapatkan kembali keseimbangannya, dengan cepat menepuk dadanya dengan salah satu tangannya yang berdaging, dengan ekspresi terkejut. Pada saat itu, cahaya biru yang memenuhi langit, seperti ikan paus yang menyerap air, mundur ke ubun-ubun Zhong Xiu, menghilang tanpa jejak, meskipun wajahnya telah memucat. Zhong Xiu tampak terkejut dan hendak mengatakan sesuatu ketika suara biksu gemuk itu terdengar lagi. Hebat, hebat. Garis keturunan suara Phoenix tingkat 3, dipadukan dengan teknik Bien Wanbo, sungguh jodoh yang sempurna. Aku tak pernah menyangka gadis semuda itu bisa seberuntung itu, dan kebaikan hatinya bahkan lebih langka lagi. Baiklah, aku akan membiarkanmu memasuki kerajaan Xia Barat. Biksu gemuk itu menggelengkan kepalanya takjub. Guru, kultivasi Anda sungguh mendalam. Bolehkah aku tahu harus memanggil Anda apa? Tanya Zhong Xiu. Haha, aku Miao Kong, jangan panggil aku guru. Ngomong-ngomong, seperti kata pepatah, bertemu setelah 1000 mil adalah takdir. Ini untukmu. Biksu gemuk itu tertawa terbahak-bahak, membalikkan tangannya, dan sebuah manik hitam seukuran ibu jari muncul di tangannya, yang kemudian ia lemparkan ke Zhong Xiu. Bagaimana mungkin aku menerima sesuatu dari seorang guru? Zhong Xiu terkejut dan secara naluriah menangkap manik hitam itu. Rasanya sehalus batu giok dan es. Eolah mengandung energi aneh yang menyapu semua kebingungan di hatinya, langsung menenangkan pikirannya. Ambillah. Baiklah, aku mau tidur sekarang. Kau boleh melakukan apapun yang kau mau, gadis kecil. Saat kata terakhir terucap, biksu gemuk itu telah menghilang. Terima kasih, Master Miao Kong. Zhong Xiu melirik ke sekeliling, ragu sejenak sebelum menjawab dengan hormat. Tanpa memeriksa manik hitam itu, ia menyelipkannya di dekat tubuhnya dan melirik ke arah jalan setapak di pegunungan, raut tekad terukir di wajah cantiknya. Bab 277, dijaga ketat. Setengah bulan kemudian, derap kaki kuda bergemuruh saat ratusan penunggang kuda berpacu masuk, menimbulkan kepulan debu dan asap, berhenti di depan sebuah kota besar. Mereka adalah Simu dan kelompoknya. Mengikuti perintah dari markas besar kultus bulan gelap, mereka telah melakukan perjalanan tanpa henti selama berhari-hari, akhirnya mencapai tujuan mereka. Kota besar di depan adalah kerajaan kuno Xia Barat, kota Kuyang. Wajah semua orang kelelahan, dan tunggangan mereka terengah-engah. Simu berdiri di tepi terluar, kudanya yang eksotis mengeluarkan busa dari mulutnya dan sedikit gemetar. Ia mengalihkan pandangannya, lalu melompat turun. Napas kuda itu langsung rileks, dan gemetarnya berhenti. Simu menepuk leher kuda itu, lalu menyentuh mulutnya, mengambil kesempatan untuk menyelipkan pil ke dalam mulutnya. Mata kuda itu berbinar, dan ia meringkik pelan. Ia mengunyah mulutnya 2 kali, dan napasnya segera mereda. Simu memandang ke arah kota di depan. Dari luar, kota itu tampak megah, tak kalah megahnya dengan kota Tianyu. Namun, tembok-temboknya jelas menunjukkan tanda-tanda terbengkalai sejak lama, dengan tanda-tanda kerusakan di mana-mana. Retakan terlihat di mana-mana, seperti kerutan di wajah seorang pria tua. Akhirnya kita sampai, Hausair, seorang pria parubaya berbaju abu-abu di depan rombongan, menghela napas lega dan turun dari kudanya. Ratusan orang di belakang mengikutinya,
turun dari kuda mereka dan menatap tajam ke arah kota luas di depan mereka serta pegunungan kelabu yang luas, berkelok-kelok, dan diselimuti kabut abu-abu tak jauh dari mereka. Meskipun ke-500 orang ini semuanya adalah murid sekte bulan gelap, lebih dari setengahnya baru pertama kali berkunjung. Ekspresi mereka dipenuhi kegembiraan. "Ayo pergi, ayo masuk ke kota." Hausair melambaikan tangannya. Ia menuntun kudanya menuju gerbang kota. Gerbang itu penuh sesak dan dijaga ketat, dengan banyak prajurit dari kerajaan Sixia kuno berbaju zirah abu-abu ditempatkan di sana. Setiap orang yang memasuki kota diawasi dengan ketat, terutama mereka yang bukan anggota sekte bulan gelap, yang menjadi sasaran penggeledahan tubuh. "Hah, aneh," kata Yuyi, di samping Simu, terkejut. "Oh, bukankah tempat ini dulu seperti ini?" Simu melirik Yuyi. "Aku kesini 2 tahun lalu, dan sama sekali tidak seperti ini. Tidak ada yang menjaga gerbang sama sekali," kata Yuyi. Sambil menggelengkan kepala, Simu mengangguk, tetapi pikirannya berkelana. Keduanya mengikuti kerumunan menuju gerbang kota. Cair bertengger diam-diam di bahu Simu, seperti burung beo biasa. Burung beo ini benar-benar berperilaku baik, sama sekali tidak takut pada orang asing. "Itu langka," kata Yuyi sambil melirik Cair. Simu tersenyum. Ia mengulurkan tangan untuk bermain-main dengan Cair dan memberinya kacang. Cair tiba-tiba muncul hari itu, dan Simu menjelaskan bahwa ia menemukannya di hutan dekat danau. Selama beberapa hari terakhir, ia berpura-pura menjadi burung beo biasa. Yang lain tidak curiga, rombongan itu tiba di dekat gerbang kota. Arak-arakan besar yang terdiri dari 500 orang telah menarik perhatian orang-orang di sekitar mereka. Simu melirik sekilas ke sekeliling gerbang, meskipun ia ragu untuk menggunakan indera spiritualnya untuk menyelidiki. Penglihatannya terhubung dengan Cair, dan segala sesuatu di dekat gerbang menjadi jelas terlihat. 4, 5, 6 totalnya. Matanya berkedip. Di dekat gerbang, 6 aura kuat, entah terlihat atau tersembunyi, mengintai. Mereka kemungkinan adalah penyihir tingkat bintang atau prajurit bawaan. "Siapa kau?" Seorang pria yang mirip kapten penjaga mendekat, tatapannya waspada. "Kami dari Picheng," kata Hausailei dengan tenang, menarik tablet giok hitam dari dadanya dan lambaikannya di hadapan kapten penjaga. Ekspresi sang kapten sedikit mereda, dan setelah melirik tablet itu sekali lagi, ia mengangguk dan membungkuk kepada Hausailei. "Yang mulia, terima kasih atas perjalanan panjang Anda. Silakan, biarkan kami lewat." Sang kapten mengembalikan tablet itu kepada Hausailei dan, dengan lambaian tangannya, para penjaga di gerbang memberi jalan. "Oh, tidakkah Anda perlu memeriksa?" tanya Hausailei. "Yang mulia, Anda bercanda. Pemeriksaan ini hanya untuk calon mata-mata musuh. Kalian semua adalah murid elit sekte bulan gelap, jadi kalian tidak perlu diperiksa," kata sang kapten. Hausailei sedikit gugup, tetapi ia semakin mahir mengendalikan ekspresi wajahnya akhir-akhir ini, dan ia tidak menunjukkan satu pun kekurangan. Ia mengangguk kepada sang kapten dan kemudian, memimpin yang lain di belakangnya, memasuki gerbang kota. Kota Kuyang, ibu kota kerajaan Sia Barat, akhirnya tampak berbeda dari kota-kota setengah terbengkalai yang pernah dilihatnya sebelumnya. Jalan-jalannya dilapisi ubin halus, dan bangunan-bangunan di sepanjang jalan itu bersih dan luas. Kota itu ramai dengan aktivitas,
menciptakan suasana yang meriah. Tatapan Simo menyapu seluruh kota. Yui sudah menggambarkan kota Kuyang dalam perjalanan masuk. Distrik barat lebih kecil dan dikuasai oleh kultus bulan gelap. Distrik ini menampung basis kultus bulan gelap yang besar, dan dikabarkan bahwa putaran seleksi berikutnya akan diadakan di sana. Di sisi lain, distrik timur dihuni oleh penduduk dan bisnis biasa, dengan sebagian besar toko terkonsentrasi di sana. Di distrik timur inilah semua orang saat ini berada. Ayo kita pergi ke basis kultus dulu. Kami sudah menyiapkan akomodasi untuk kalian di sana. Kalian telah melalui banyak kesulitan di sepanjang perjalanan, jadi istirahatlah yang cukup, kata Hausair, menoleh ke arah rombongan. Terima kasih, utusan khusus Li. Semua orang menjawab serempak. Perjalanan itu telah melelahkan mereka, dan mereka benar-benar butuh istirahat yang cukup. Simo mengikuti kerumunan, sesekali melirik toko-toko di dekatnya dengan sedikit kejutan di matanya. Toko-toko di kota itu semuanya cukup besar, tampaknya tidak kalah mengesankan daripada yang ada di kota Tianyu. Ia melirik pedang dan tongkat di punggungnya, dan sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya. Ada apa, saudaramu? Ada yang ingin kau beli? Aku cukup familiar dengan toko-toko di kota ini, dan jika kau tertarik, aku bisa merekomendasikan beberapa, kata Yui. Terima kasih, saudara Yu. Aku masih mempertimbangkannya. Aku akan bertanya apakah aku benar-benar membutuhkannya, kata Simo. Yui mengangguk. Setengah jam kemudian, rombongan itu tiba di distrik kota barat, di depan sebuah bangunan tinggi berwarna abu-abu. Ini adalah markas utama Sekte Mingyue di kota itu. Mungkin karena uji coba laut, area itu ramai. Murid-murid Sekte Mingyue berjubah abu-abu ada di mana-mana. Kalian seharusnya menjadi kontestan yang dipilih oleh cabang Piceng. Aku baru saja menerima kabar bahwa kalian telah memasuki kota. Rombongan itu tiba di luar sebuah aula besar. Seorang diaken berjubah abu-abu berjalan keluar, diapit oleh dua murid berjubah abu-abu. Benar, saya Li Sen, kepala balai Changlang, dan pemandu yang bertanggung jawab atas Piceng, kata Hou Sailei. Jadi, ini kakak senior Li. Kau telah menempuh perjalanan panjang. Diakon berjubah abu-abu itu melirik Hou Sailei, mengeluarkan sesuatu dari sakunya, tampak membandingkannya, lalu mengangguk. Hou Sailei merasa lega mendengarnya. Kakak senior Li, silakan ikuti saya. Bawalah murid-murid parameter ini dan atur akomodasi agar mereka bisa beristirahat. Pria berjubah abu-abu itu menginstruksikan kedua murid berjubah abu-abu di sampingnya. Mereka berjalan ke aula di belakang mereka. Hou Sailei melirik Simo sekilas, memberinya anggukan yang nyaris tak terlihat, lalu mengikuti diakon berjubah abu-abu itu. Ke aula. Kakak senior, silakan ikuti kami. Kedua murid Sekte Bulan Gelap, dengan ekspresi hormat, memimpin jalan. Simo melirik punggung Hou Sailei, berbalik, dan mengikuti yang lain maju. Namun, tak seorang pun menyadari bahwa burung beo warna-warni di bahunya telah menghilang tanpa jejak. Hou Sailei mengikuti diakon berjubah abu-abu itu melewati beberapa sudut aula dan tiba di sebuah aula besar. Di dalamnya, seorang pria tua berambut perak duduk di belakang meja panjang. Ia menopang dagunya dengan satu tangan, seolah sedang tertidur. Hou Sailei merasakan aura tetua berambut perak itu dan terkejut. Aura tetua itu sedalam samudera, seorang penyihir tingkat bulan. Tetua Fang, kata diaken berjubah abu-abu itu,
membungkuk hormat kepada tetua berambut perak. Hao Sai Lei segera mengikutinya. Tetua berambut perak itu membuka matanya, melirik Hao Sai Lei, dan duduk tegak. Oh, terima kasih atas kerja kerasmu. Ini semua demi sekte. Sudah sepantasnya aku menanggung kesulitan. Hao Sai Lei mengeluarkan tablet giok hitam dan dengan hormat menyerahkannya kepada tetua berambut perak. Tetua berambut perak itu mengangguk puas, mengambil tablet itu, dan tanpa menoleh, ia pun pergi. Baiklah, misimu membimbing telah selesai. Turunlah dan ambil hadiahmu untuk misi ini. Hao Sai Lei merasa lega, membungkuk kepada tetua berambut perak, dan berbalik untuk berjalan keluar. Meninggalkan Ola dan tak terlihat oleh tetua berambut perak, Hao Sai Lei akhirnya menghela napas lega, meskipun rasa takut masih tersisa. Ia menoleh ke belakang dan menelusuri kembali langkahnya. Mengenai hadiah yang disebutkan tetua berambut putih, tentu saja ia tidak akan mengambilnya. Pertama, ia harus menunjukkan ordo bulan gelap untuk mengambilnya, yang akan dengan mudah mengungkap identitasnya. Kedua, ia tidak tahu di mana harus mengambilnya. Hao Sai Lei mengangkat kerahnya, menutupi sebagian wajahnya, dan segera keluar dari gedung hitam itu. Tanpa henti, ia segera meninggalkan area itu. 1/4 jam kemudian, ia sampai di sebuah gang terpencil dan menghela napas panjang, keringat tipis membasahi sekujur tubuhnya. Haha, lihat dirimu, kau pengecut sekali. Kau benar-benar tidak berguna. Pada saat itu, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Terkejut, tangan Hao Sai Lei memancarkan cahaya hitam, dan ia telah mengeluarkan tongkat bambu hitam. Ia melihat ke arah suara itu. Seekor burung beo berwarna-warni bertengger di dinding di dekatnya. Itu adalah Chaier. Chaier, ternyata kau benar-benar membuatku takut. Hao Sai Lei mendesah ketika melihat Chaier, lalu berkata dengan nada kesal. Kalau situ tidak memintaku datang ke sini, siapa yang akan repot-repot menakutimu? Gerutu Chaier dengan nada kesal. Aku ingin tahu apa instruksi seniormu untukmu selanjutnya. Tanya Hao Sai Lei dengan ekspresi serius. Situ bilang meskipun kau sudah memutuskan untuk berpartisipasi dalam kompetisi laut ini, untuk berjaga-jaga, kau harus mencari penginapan di dekat sini untuk menginap, kata Chaier. Baiklah, Chaier, beritahu seniormu untukku. Aku akan sangat berhati-hati selama ini. Setelah aku menemukan tempat menginap, aku akan mencari cara untuk memberitahunya, kata Hao Sai Lei. Chaier bersenandung malas, lalu melebarkan sayapnya dan terbang ke kejauhan. Hao Sai Lei tinggal di gang sebentar, lalu melepas seragam kurirnya, berganti pakaian biasa, dan mengeluarkan topi bambu lalu memakainya di kepalanya. Kemudian ia berjalan keluar gang dan menuju ke suatu arah. Bab 278 Solusi. Kakak seniormu, ini kamarmu. Kau boleh keluar sesukamu, tapi harap selalu perhatikan papan nama di luar. Berita terbaru dan pengumuman kompetisi akan dipajang di sana, kata murid sekte bulan gelap berjubah abu-abu itu sambil membuka sebuah ruangan. Mo memasuki ruangan dan melihat sekeliling. Ia mendapati ruangan itu hanya berukuran beberapa kaki dan berperabotan sederhana. Hanya berisi tempat tidur, kursi, meja, dan bangku, tidak banyak lagi. Namun, di sudut-sudutnya, pola-pola spiritual samar terlihat, seolah-olah semacam penghalang yang menghalangi kesadaran spiritual. Ini adalah bangunan hitam tinggi,
tempat Sekte Bulan Gelap telah menyediakan akomodasi untuk Simu dan kontestan lainnya. Bangunan itu mirip seperti penginapan. Kamar Simu berada di lantai 1, dengan papan nama besar tak jauh dari pintu. "Oke, terima kasih," katanya, tanpa mempedulikan ukuran ruangan, lalu masuk. Murid berjubah abu-abu itu segera pergi untuk menyiapkan akomodasi bagi yang lain. Simu berjalan mengelilingi ruangan dan duduk di tempat tidur. Pada saat itu, sesosok gelap terbang dari luar dengan kecepatan tinggi, mendarat di bahu Simu dalam sekejap. "Itu Cair. Situ, Hou Sailei itu telah meninggalkan kuil cabang dengan selamat. Aku sudah melakukan apa yang kau katakan dan memintanya untuk mencari tempat tinggal di dekat sini untuk sementara waktu," kata Cair. "Bagus. Awasi dia untuk sementara waktu. Selama aku memiliki mutiara ilahi terlarang, dia tidak mungkin mengkhianatiku, tapi bagaimanapun juga ini sarang kultus bulan gelap, dan tidak ada yang bisa memprediksi apa yang akan dia lakukan." Simu mengangguk, mempertimbangkannya sejenak, lalu berkata, "Tidak masalah. Dengan penglihatanku saat ini, aku bisa mengawasi monyet itu bahkan dari sini," kata Cair. "Monyet?" Simu menatap Cair tanpa berkata-kata, lalu berdiri dan berjalan keluar. Kerumunan telah berkumpul di dekat papan pengumuman di luar, sepertinya mengumumkan sesuatu yang penting. "Saudaramu, kau di sini." Yu Yi berdiri di dekatnya. Melihat Simu mendekat, ia menyapanya. "Kenapa banyak sekali orang berkumpul di sini? Ada yang penting?" tanya Simu. "Oh, tanggal untuk putaran kompetisi berikutnya sudah ditetapkan. Sebulan lagi," kata Yu Yi. "Sebulan? Secepat itu?" Simu sedikit terkejut. Menurut informasi sebelumnya, kompetisi di sini seharusnya masih lebih dari 2 bulan lagi. Konon para petinggi sekte ingin mempercepat proses seleksi dan mengirim mereka ke laut sesegera mungkin. Jika para murid yang terpilih dari 13 kota di seluruh negeri belum berkumpul, tanggal kompetisi pasti dimajukan. "Oh, ngomong-ngomong, kudengar ada lebih dari 10.000 murid yang lolos seleksi awal, dan akhirnya hanya 200 yang terpilih. Kompetisinya sungguh sengit," kata Yu Yi dengan suara rendah. "Begitu." Simu sedikit terkejut dengan jumlah pesertanya. Sepertinya meskipun sekte Mingyue sedang merosot, fondasinya kuat. Hanya saja para murid ini awalnya tersebar dan tidak bersatu. "Saudara Yu, kudengar sebelumnya kau kenal kota Kuyang. Aku ingin tahu apakah ada toko penempaan senjata yang bagus di kota ini." Ia merenung sejenak, lalu tiba-tiba bertanya, "Toko penempaan senjata, apa kau ingin membeli alat sihir?" Yu Yi tertegun. Ia melirik pedang dan tongkat yang digendong Simu. "Aku tidak membeli, tapi aku ingin menempas senjataku, idealnya untuk meningkatkan levelnya," kata Simu. "Begitukah? Ngomong-ngomong, jika saudaramu ingin mencari pemurni senjata yang bagus, aku merekomendasikan tempat di mana, selama kau mampu membayar harganya, kau pasti bisa menemukan pemurni senjata terbaik di kota ini." Yu Yi merenung sejenak, lalu berkata dengan sedikit antusias, "Saudara Yu, tolong beri aku saran," tanya Simu penasaran. "Di Jalan Sikuang di distrik Dong Cheng, ada toko Tianwu. Bisa dibilang itu adalah pemurni senjata terbesar di kota Kuyang. Mereka bisa menempas senjata sihir kelas atas, dan bahkan senjata spiritual, asalkan mereka memiliki bahan yang tepat," kata Yu Yi. "Bahkan senjata spiritual, toko Tianwu, mungkinkah?"
Tanya Simu. Benar, toko itu cabang kamar dagang Tianwu di kota Kuyang, dan mereka punya tukang pemurnian senjata yang bekerja sepanjang tahun. Ngomong-ngomong soal kamar dagang Tianwu, sungguh luar biasa. Konon, mereka punya bisnis di seluruh benua Dongsu. Yuyi mengangguk, berbicara dengan sedikit emosi. Simu terdiam. Ia mengira kamar dagang Tianwu hanyalah kamar dagang terkemuka di dinasti Lusan, tetapi ia tidak menyangka jangkauannya begitu luas. Rasanya masuk akal untuk menyebutnya kamar dagang terkemuka di benua timur. Lagi pula, toko ini tidak hanya menjual senjata, tetapi juga menjual berbagai macam barang lain, ramuan, jimat, bahkan informasi dan intelijen, tambah Yuyi misterius. Mendengar apa yang kau katakan, Saudara Yu, aku jadi semakin tertarik untuk memeriksanya, kata Simu. Ia melirik langit, hari sudah mulai malam. Keduanya mengobrol sebentar sebelum kembali ke rumah masing-masing. Keesokan paginya, Simu bangun pagi-pagi dan mengikuti instruksi Yuyi, menuju Jalan Sikuang di distrik Dongcheng. Tak butuh waktu lama baginya untuk menemukan toko senjata Tianwu. Kamar dagang Tianwu terkenal di seluruh benua, jadi wajar saja jika toko yang diakuisisinya memiliki lokasi terbaik di jalan tersebut. Toko itu sangat besar, membentang 4 atau 5 ruangan besar dan didekorasi dengan mewah. Meskipun masih pagi, sudah banyak orang yang keluar masuk, jelas menunjukkan bahwa bisnis sedang ramai. Simu perlahan memasuki toko. Toko itu ramai dengan orang-orang, dan rak-raknya dipenuhi berbagai macam senjata, pedang, tombak, pedang panjang, tongkat, serta beberapa senjata langka seperti palu meteor dan pisau bebek Mandarin. Setiap senjata memancarkan cahaya dingin yang menusuk, kualitas yang terlihat pada pandangan pertama. Senior, senjata apa yang Anda cari? Seorang pria berwajah bulat yang ramah menghampiri dengan ramah. Ia juga seorang pejuang, baru saja mencapai tahap awal alam yang diperoleh. Meskipun senjata-senjata ini berkualitas premium, mereka hanyalah senjata biasa. Di mana senjata-senjata sihirmu? Kenapa tidak dipajang? Tanya Simu sambil melirik ke sekeliling toko. Senior, apakah ini pertama kalinya kau ke sini? Semua senjata sihir ada di ruang belakang. Jika kau ingin melihatnya, silakan ikut aku masuk, kata pria berwajah bulat itu, memberi isyarat mengundang. Simu mengikutinya ke ruang dalam. Area itu jauh lebih kecil daripada bagian luar, tetapi juga berisi beberapa rak, masing-masing berisi 4 atau 5 senjata sihir dengan berbagai warna. Permukaannya ditutupi pola spiritual, memancarkan cahaya redup warna-warni. Setiap rak ditutupi oleh lapisan tirai cahaya putih, dan jelas ada pembatas pelindung. Mata Simu menyapu senjata-senjata sihir itu satu persatu. Semua senjata sihir ini memiliki berbagai macam bentuk, dan semuanya ada di sana. Ia menelusuri satu demi satu rak dan akhirnya berdiri di depan rak terakhir. Hanya ada 3 senjata sihir di rak ini. Pistol merah menyala, pedang biru aqua, dan cambuk baja hitam. Cahaya yang dipancarkan oleh ketiga senjata ajaib itu jauh lebih unggul daripada yang sebelumnya. Bahkan melalui tirai cahaya, seseorang dapat merasakan fluktuasi mana yang kuat yang dipancarkan oleh ketiga senjata ajaib itu. Senjata ajaib kelas atas, kata Simu dengan suara rendah. Senior, Anda punya penglihatan yang tajam. Ketiga senjata ajaib ini semuanya dibuat oleh Master Sulusi dari toko kami, baru saja disempurnakan, dan semuanya bermutu tinggi.
Pria berwajah bulat itu berbicara dengan nada bangga. Yuyi telah menyebutkan nama Suluzi kepada Simu kemarin, dia adalah ahli pemurnian yang memimpin toko ini. Dilihat dari ketiga senjata ajaib ini, keahliannya dalam pemurnian sungguh luar biasa. Master Suluzi dari toko Anda sungguh luar biasa. Sejujurnya, saya di sini bukan untuk membeli senjata, tetapi untuk menyempurnakan dan meningkatkan senjata saya sendiri, kata Simu. Kami juga menerima pesanan semacam itu, tetapi penjaga toko yang bertanggung jawab untuk ini. Senior, silakan ikuti saya. Pria berwajah bulat itu melirik pedang dan tongkat Simu. Setelah itu, ia membawa Simu ke ruang tamu yang lebih jauh di dalam. Ruang itu didekorasi dengan elegan, mungkin untuk menerima tamu terhormat. Setelah menyajikan minuman, pria berwajah bulat itu pamit dan pergi melalui pintu samping. Simu tidak menyentuh minuman itu, memejamkan mata sejenak untuk beristirahat. Ia tidak ingin menarik perhatian. Maka, cair tidak dibawa, membiarkannya berkeliaran bebas di dalam kota, mengawasi Hausair. Tak lama kemudian, seorang pria parubaya berjubah biru masuk. Wajahnya cerah dan tanpa janggut, dengan sikap yang santun. Pancaran energi magis samar-samar terpancar darinya, menunjukkan bahwa ia adalah seorang penyihir spiritual tingkat atas. Maafkan saya karena telah berbaik hati menyambut Anda. Saya pemilik toko ini, nama keluarga saya Tian. Sepertinya Anda agak asing. Ini pasti kunjungan pertama Anda. Jadi siapa nama Anda? Pria parubaya berjubah biru itu terkekeh dan duduk di hadapan Simu. Musi, kata Simu. Jadi, ini rekan Daoismu. Saya baru saja mendengar dari seseorang di sana bahwa Anda ingin menempa senjata. Tanpa basa-basi lagi, Tian langsung ke intinya. Ya, dua senjata ini. Simu melepaskan pedang dan tongkatnya dari punggungnya dan meletakkannya di atas meja. Meja itu terbuat dari mahoni berkualitas tinggi dan mampu menahan beban yang cukup berat. Namun, dengan pedang dan tongkat yang diletakkan di atasnya, meja itu langsung berderit karena beban tersebut. Wajah penjaga toko Tian menunjukkan keterkejutan, dan sikap santainya berubah serius saat ia mengamati kedua benda magis itu dengan saksama. Ia memandanginya sejenak, alisnya berkerut, dan ia mengulurkan tangan untuk meraih tongkat pendek itu, berniat mengambilnya. Penjaga toko Tian mengumpulkan kekuatan di lengannya dan mengangkatnya, ekspresinya tiba-tiba berubah. Tongkat pendek itu tidak bergerak sama sekali, jelas terasa sangat berat, seperti batu besar. Urat-urat di tangannya menonjol, dan wajahnya sedikit memerah, jelas telah mengerahkan seluruh kekuatannya. Tongkat pendek itu kemudian perlahan meninggalkan meja. Namun, sebelum tongkat pendek itu meninggalkan meja kurang dari 1 kaki, tubuh penjaga toko Tian bergoyang, dan tongkat pendek itu langsung terlepas dari tangannya dan jatuh. Tepat saat hendak menyentuh tanah, sebuah tangan terulur dan menangkap tongkat pendek hitam itu. Simu meletakkan tongkat pendek itu kembali di atas meja dan tersenyum kepada penjaga toko Tian, yang tampak malu. Kekuatanmu sungguh luar biasa, kau benar-benar bisa menggunakan senjata seberat ini. Penjaga toko Tian tersenyum canggung, tetapi segera menenangkan diri. Aku baru saja melihat ini. Senjata ajaibmu terbuat dari bahan yang unik, namun begitu pendek, beratnya pun luar biasa. Maaf, aku belum pernah melihatnya sebelumnya, kata penjaga toko Tian. Simu tidak terkejut.
Besi meteorit jenis ini sepertinya hanya muncul di dekat Laut Cina Timur, jadi wajar saja penjaga toko Tian belum pernah melihatnya sebelumnya. Jadi, bagaimana dengan komisiku? Tanyanya. Jangan terburu-buru, rekan Taois. Aku akan turun dan meminta saran dari Master Su. Beliau berpengetahuan luas dan pasti bisa mengenali bahan senjatamu. Untuk pemurnian dan peningkatan selanjutnya, seharusnya tidak menjadi masalah. Penjaga toko Tian berdiri dan berkata, "Baiklah, aku akan merepotkanmu, penjaga toko Tian," kata Simu. Penjaga toko Tian meminta maaf dan pergi. Sebatang dupa kemudian, langkah kaki terdengar. Seorang pria tua berjubah hijau dan berambut abu-abu berjalan ke ruang tamu, ditemani oleh penjaga toko Tian. Ia tidak terlalu gemuk, tetapi tangan dan kakinya besar, memberinya rasa kuat. Simu menggunakan indera spiritualnya untuk merasakan kehadiran pria itu dan sedikit terkejut. Orang ini sebenarnya adalah makhluk tingkat bumi. Bab 279 Hal-hal aneh. Haha, ini pasti rekan Daois Musi. Dilihat dari penampilanmu, kau pasti murid sekte bulan gelap, kata tetua berjubah hijau itu sambil tersenyum. Salam, Master Sulusi. Simu berdiri. Rekan Daois, silakan duduk. Sulusi duduk di kursi yang sebelumnya ditempati oleh penjaga toko Tian, yang berdiri dengan hormat di sampingnya, tangannya diturunkan. Kudengar alat-alat sihirmu terbuat dari bahan yang unik, dan bahkan penjaga toko Tian pun tidak mengenalinya. Mungkinkah dua orang ini yang kau bicarakan? Sulusi diam saja, menunjuk ke arah pedang dan tongkat hitam di atas meja. Simu mengangguk. Tatapan Sulusi tertuju pada pedang dan tongkat itu. Meskipun awalnya ekspresinya serius, dengan sedikit kesan santai di matanya, ia perlahan-lahan tampak memahami sesuatu. Tak hanya wajahnya yang semakin serius, tatapannya pun tertuju pada pedang dan tongkat itu. Setelah mengamati sejenak, ia meraih tongkat besi meteorit itu, mengangkatnya, dan dengan lembut membelainya dengan jari-jarinya. Simu memperhatikan hal ini, dan secercah kegembiraan terpancar di wajahnya. Setelah 1/4 jam penuh, Sulusi akhirnya meletakkan tongkat pendek itu dan mengambil pisau hitam meteorit. Ia memandanginya sejenak, mengangguk kecil, lalu meletakkan pisau hitam itu. Simu sedikit duduk tegak dan menatap Sulusi dengan penuh harap. Material dari kedua senjata ajaib rekan Daoismu ini sungguh istimewa. Mereka hampir membuatku bingung, kata Sulusi. Guru Su, tolong ajari aku, kata Simu. Rekan Daois, kedua senjata ajaib ini tidak bisa ditempatkan di cincin ruang angkasa, dan akan semakin berat seiring waktu. Tanya Sulusi, sambil melihat cincin di tangan Simu. Benar, kata Simu. Tentu saja, aku tidak tahu banyak tentang material hitam semacam ini, tetapi aku pernah melihat material serupa di suatu tempat di Laut Cina Timur ketika aku mengembara di benua bebas dahulu kala. Sulusi mengangguk, sekilas kenangan terpancar di matanya. Hati Simu tergerak. Material ini sangat istimewa dan luar biasa kerasnya, tetapi tampaknya tidak melimpah. Sungguh luar biasa bahwa rekan Daoismu mampu mengumpulkan begitu banyak dan meminta seseorang untuk menyempurnakannya menjadi instrumen magis tingkat menengah. Sulusi melirik Simu dan melanjutkan. Saya beruntung bisa mengumpulkan begitu banyak material. Pemurni saat itu bekerja sangat keras untuk meningkatkan kedua senjata ini menjadi instrumen magis tingkat menengah, tetapi hanya itu saja.
Tidak bisa lebih dari itu. Saya mengunjungi Anda hari ini untuk melihat apakah Anda dapat meningkatkannya lebih lanjut dan meningkatkannya menjadi instrumen magis tingkat atas. Saya ingin tahu apakah toko Anda bisa melakukannya. Tanya Simu. Instrumen magis tingkat atas tidak sulit untuk disempurnakan. Pedang dan tongkat Anda terbuat dari material khusus, sehingga dapat dengan mudah menahan formasi jimat tingkat tinggi. Namun, material tersebut mengandung banyak kotoran. Untuk meningkatkannya, kita perlu menghilangkannya sepenuhnya. Su Luzi terdiam sejenak sebelum berbicara. Jadi, kau perlu memurnikan pedang dan tongkat itu sebelum bisa meningkatkannya. Tanya Simu. Benar, namun, material kedua instrumen sihirmu istimewa. Memurnikannya membutuhkan teknik pemurnian yang unik dan mahal, kata Su Luzi. Berapa banyak batu roh yang dibutuhkan? Tanya Simu. 10.000 batu roh, kata Su Luzi tanpa ragu, sambil mengangkat satu jari. Apa? Simu terkejut dan berdiri. 10.000 batu roh, bahkan untuk makhluk tingkat bumi, adalah jumlah yang sangat besar. Saat ini ia hanya memiliki sedikit lebih dari 10.000 batu roh, jumlah yang hampir tidak ia kumpulkan dengan membunuh beberapa makhluk bawaan dan bahkan tingkat bumi dalam beberapa tahun terakhir. Teknik rahasia unikku ini berevolusi dari metode pemurnian instrumen roh, jadi teknik ini menghabiskan banyak batu roh. Rekan Taoismu, silakan putuskan apakah akan menerimanya, kata Su Luzi sambil duduk. Baiklah, kalau begitu aku serahkan pada Tuan Su. Simu ragu-ragu, menggertakkan gigi, dan setuju. Dengan lambaian tangannya, setumpuk kecil batu roh muncul di atas meja. Su Luzi melirik batu-batu roh di atas meja dan memberi isyarat dengan satu tangan. Penjaga toko Tian melangkah maju, menghitungnya, dan mengangguk kepada Su Luzi. Keduanya berdiskusi lebih lanjut, menyelesaikan susunan jimat yang akan diukir pada dua instrumen magis baru. Ngomong-ngomong, benda yang kubawa ini juga terbuat dari bahan yang sama. Tuan Su, selagi Anda menyempurnakannya, silakan kembalikan ke tungku dan gabungkan dengan pedang dan tongkat. Simu tiba-tiba teringat sesuatu dan melepaskan palu meteor kecil yang melilit pinggangnya. Dengan kekuatan Simu yang semakin meningkat, benda ini menjadi kurang berguna. Tidak masalah, Su Luzi mengamati, menganggapnya masalah sepele, dan langsung setuju. Juga, Tuan Su, silakan lihat instrumen magis ini dan lihat apakah Anda bisa menyempurnakannya menjadi yang terbaik juga. Kata Simu, sambil mengeluarkan sebuah busur hijau kecil dari cincin penyimpanannya. Busur pembelah langit yang sama, bersama selusin anak panah pemburu angin. Seiring peningkatan level kultivasinya, senjata sihir tingkat menengah, busur pemecah langit, meskipun masih merupakan benda yang bagus, mulai terasa kurang memadai. Hal ini terutama berlaku untuk kultivator atau penyihir tingkat tinggi, yang kekuatannya kemungkinan besar tidak akan cukup untuk menembus pertahanan mereka. Su Luzi mengambil busur pemecah langit, memeriksanya sebentar, dan berkata, "Busur ini benar-benar senjata sihir tingkat menengah terbaik. Meningkatkannya ke tingkat tinggi tidak akan sulit, tetapi saya tidak memiliki bahan yang tepat." "Bahan apa yang Anda butuhkan?" "Untuk bahan pemurnian, saya punya beberapa," tanya Simu cepat, wajahnya berseri-seri. "Tentu saja saya punya bahan-bahan yang biasa, tetapi busur ini agak istimewa."
Baik busur maupun anak panahnya dibuat dari bahan yang ditemukan pada burung dan binatang iblis. Untuk meningkatkannya, diperlukan bahan yang serupa, kata Sulusi. Burung dan binatang iblis. Simu merenung, karena ia tidak memiliki bahan-bahan tersebut. Tuan Su, bolehkah saya bertanya apakah Griffin bersayap hitam dari Sekte Iblis cocok? Tanyanya, matanya tiba-tiba berkilat, teringat Griffin Sekte Iblis yang ditemuinya dalam perjalanan ke kota Kuyang. Griffin bersayap hitam adalah makhluk terbang yang langka. Jika kita bisa menangkap satu dan mengambil bulu serta tulangnya, itu pasti cukup untuk meningkatkan busur panjang ini. Namun, Griffin bersayap hitam yang dikirim oleh Sekte Iblis kebanyakan sudah dewasa, dengan kekuatan yang sebanding dengan prajurit bawaan. Mereka tidak hanya sangat cepat, tetapi kemampuan terbang mereka juga luar biasa, kata Sulusi. Saya akan memikirkan masalah ini lagi. Jika saya punya kesempatan untuk mendapatkan materinya, saya akan berbicara dengan Tuan Su lagi, kata Simu. Meskipun Sekte Iblis dianggap sebagai sektenya sendiri, mereka tanpa pandang bulu telah bergabung dengan Sekte Abadi Tongtian untuk mengeluarkan perintah pencariannya, memaksanya melarikan diri jauh. Dia tidak berniat menunjukkan belas kasihan. Karena ekspedisi sudah di ambang pintu, ia tahu betapa banyak kesulitan dan bahaya yang akan dihadapi. Meningkatkan kekuatannya secepat mungkin adalah hal terpenting. Jika kau bisa menangkap Griffin bersayap hitam, setelah membayar bahan-bahan yang dibutuhkan untuk meningkatkan busur panjang, seharusnya masih ada cukup uang tersisa untuk menutupi biaya pembuatannya. Kau tidak perlu membayar batu roh tambahan, kata Sulusi. Baiklah, setuju. Ngomong-ngomong, Tuan, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk meningkatkan ketiga instrumen ajaib ini? Tanyanya. Kompetisi berikutnya berlangsung sebulan lagi, jadi akan lebih baik jika kita bisa menyelesaikannya sebelum itu. Untuk pedang dan tongkat, kau bisa datang ke sini dalam 2 minggu. Sedangkan untuk busurnya, setelah semua bahannya tersedia, kita bisa mengirimkannya dalam 5 hari, kata Sulusi setelah ragu sejenak. Keahlian Master Su dalam memurnikan senjata sungguh luar biasa. Aku mengagumimu, seru Simu dengan kekaguman yang tulus setelah mendengar ini. Kecepatan ini jauh melampaui jangkauan Zhao Ping dari Sekte Iblis Hitam. Rekan Taoismu, kau terlalu baik, kata Sulusi dengan tenang, mengambil 2 instrumen magis di atas meja dan bangkit untuk pergi. Master Su, mohon tunggu sebentar. Ada hal lain yang ingin kutanyakan, kata Simu. Sulusi terkejut mendengar ini dan kembali duduk. Kudengar tokomu tidak hanya menerima pekerjaan pemurnian senjata, tetapi juga menjual berita dan intelijen dari seluruh benua. Ada sesuatu yang ingin kutanyakan, kata Simu. Alis abu-abu Sulusi berkedut, seolah ia sedikit terkejut. Oh, apa yang ingin kau ketahui, rekan Taois? Tanya Sulusi. Aku ingin bertanya tentang upacara kenaikan dan upacara matahari iblis, kata Simu. Masalah ini selalu ada di benaknya, tetapi sayangnya, ia terlantar di tengah perjalanan dan tidak sempat bertanya. Jadi begitulah, siapapun yang memiliki sedikit informasi pun sudah tahu ini. Informasi ini tidak terlalu berharga, tetapi karena ini kolaborasi pertama kita, saya akan membebaskan biaya saya. Apa sebenarnya yang ingin Anda ketahui, rekan Daoismu? Tanya Sulusi sambil tersenyum. Daftar pemenang, jawab Simu, sedikit terkejut. Sulusi berbalik dan melirik penjaga toko Tian,
yang mengerti dan segera pergi. Sesaat kemudian, ia kembali dengan 2 jimat giok putih, menyerahkannya kepada Sulusi. Ini adalah jimat giok cermin air dari kamar dagang kami. Jimat ini mencatat nama dan penampilan para pemenang konferensi kenaikan dan upacara Matahari Iblis, kata Sulusi, sambil mengulurkan jari dan mengetuk ringan salah satu jimat giok. Dengan suara berdengung, lapisan cahaya putih muncul dari jimat giok, mengembun menjadi cermin air. Di dalam cermin, muncul sosok 3 pria dan 3 wanita, dengan nama mereka di sampingnya. 6 orang ini adalah pemenang upacara kenaikan ini, kata Sulusi. Tatapan Simu beralih, tepat tertuju pada seorang wanita muda yang memukau di ujung kiri, mengenakan gaun putih seputih salju, sosoknya anggun dan halus, hampir seperti peri. Matanya berbinar, lalu meredup dalam sekejap mata. Wanita ini tak lain adalah Si Mensue. Dia akhirnya mendapatkan apa yang diinginkannya. Simu berhenti sejenak pada wajah wanita yang memesona itu sebelum mengalihkan pandangannya, menatap 2 wanita dan 3 pria lainnya. Ia tidak mengenali satu pun dari mereka, kecuali Putri Yueni, yang pernah ia temui. Ngomong-ngomong, pada upacara kenaikan Sekte Abadi Tongtian ini, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dan aneh terjadi, kata Sulusi sambil tersenyum, melirik ketiga pria dan 3 wanita itu. Ya, aku juga mendengarnya. Sungguh mengherankan seseorang yang sudah memenuhi syarat untuk keabadian akan secara terbuka mengabaikan kesempatan ini, kata penjaga toko Tian di dekatnya, dengan nada penyesalan di suaranya. Benarkah ini? Simu sedikit terkejut ketika mendengarnya. Bab 280 Komisi. Ceritanya begini. Putri Yueni dari dinasti Lusan awalnya tidak terpilih. Seorang wanita lain bernama Zhong Xiu terpilih. Namun, di menit-menit terakhir, karena alasan yang tidak diketahui, ia tiba-tiba secara sukarela melepaskan kelayakannya untuk upacara kenaikan, jelas Sulusi. Memang, upacara kenaikan berlangsung setiap setengah abad. Persyaratan untuk para calonnya tidak hanya sangat ketat, tetapi hanya ada 6 tempat yang tersedia, 1 dari sejuta. Setelah terpilih, seseorang memiliki kesempatan untuk naik ke surga dan menjadi makhluk abadi yang legendaris. Namun, seseorang yang terpilih secara sukarela melepaskan kesempatan itu. Begitu kabar itu tersebar, hal itu menyebabkan kegemparan di seluruh kota Tianyu dan bahkan dinasti Lusan, tambah penjaga toko Tian. Wajah Simu sedikit memucat setelah mendengar ini, dan ia menatap kosong ke depan, berbagai emosi bercampur aduk dalam dirinya. Meskipun orang lain mungkin tidak tahu alasan Zhong Xiu melakukannya, ia samar-samar dapat menebaknya. Zhong Xiu pasti tahu bahwa ia diincar oleh perintah pembunuhan Dao Surgawi, yang dikeluarkan bersama oleh Sekte Abadi Tongtian dan Sekte Tianmo. Dan mengingat karakternya, ia tidak akan tinggal diam. Memikirkan hal ini, Simu tak kuasa menahan perasaan aneh, dan pikirannya sedikit berubah. "Siwer, kenapa kau begitu bodoh?" gumamnya dalam hati. Mungkinkah rekan Daoismu mengenal Zhong Xiu ini? Sulusi memperhatikan perubahan ekspresi Simu dan bertanya. Penjaga toko Tian, yang berdiri di dekatnya, juga menatap Simu. Ya, Simu tidak menyangkal. Haha, aku tidak menyangka gadis yang melakukan tindakan mengejutkan seperti ini ternyata adalah teman rekan Daoismu, kata Sulusi sambil tersenyum tipis. Tuan Su, bisakah kamar dagang Tianwu membantu kami menemukan keberadaan Zhong Xiu saat ini?
Simu tiba-tiba bertanya, sambil mendongak. Oh, hanya menyelidiki keberadaan Song Xiu. Tanya Sulusi. Sekian dulu untuk saat ini, sampai kita menemukannya. Mungkin ada hal lain yang perlu kutanyakan padamu nanti, kata Simu setelah berpikir sejenak. Baiklah, biasanya, ketika kamar dagang Tianwu mencari seseorang, kami akan meminta setidaknya 1000 batu roh. Hari ini, kami akan membuat pengecualian dan memberi rekan Daoismu 500 batu roh, kata Sulusi. Simu tidak ragu. Dengan lambaian tangannya, 5 batu roh kelas menengah muncul di atas meja. Baiklah, kami akan menghubungimu sesegera mungkin, kata Sulusi, memberi isyarat kepada penjaga toko Tian untuk mengambil batu-batu roh tersebut. Kalau begitu, aku akan menunggu kabar baikmu. Simu berdiri. Rekan Daoismu, aku masih belum melihat hasil upacara matahari iblis. Sulusi menunjuk jimat giok lainnya. Oh, aku hampir lupa. Simu tersenyum tipis, mengambil jimat giok itu, dan, meniru tindakan Sulusi sebelumnya, menyuntikkan aliran kekuatan magisnya ke dalamnya. Jimat giok itu tiba-tiba bersinar putih, mengembun menjadi satu gambar, di atasnya muncul 6 sosok, 4 pria dan 2 wanita. Simu melirik mereka, alisnya berkerut. Di antara ke-6 orang itu, Jin Xiaochai tak terlihat, sebuah perkembangan yang agak tak terduga. Hah! Matanya tiba-tiba terbelalak saat ia menatap pemuda berjubah abu-abu di ujung kanan. Ia tampak sangat muda, mungkin baru berusia 17 atau 18 tahun. Feng Li. Ia terkejut. Mereka belum pernah bertemu lagi sejak perpisahan mereka di Feng Cheng tahun itu. Ia tidak menyangka Feng Li akan bergabung dengan Sekte Iblis Surgawi dan bahkan berpartisipasi dalam upacara Matahari Iblis. Tatapannya beralih ke nama di sebelah Feng Li. Feng Mao. Sepertinya Feng Li entah bagaimana berhasil berpartisipasi dalam upacara Matahari Iblis dengan nama palsu. Pasti ada cerita di balik ini, dan jika mereka bisa bertemu lagi di masa depan, ia ingin sekali bertanya. Rekan Taoismu, apakah Anda mengenali Feng Mao ini? Tanya Sulusi, matanya berkedip-kedip. Guru Su, mengapa Anda bertanya begitu? Tanya Simu balik. Jika rekan Daoismu tahu sesuatu tentang pria ini, aku bersedia membelinya seharga 1000 batu spiritual, kata Sulusi. Maaf, aku hanya berpikir orang ini agak mirip teman yang kukenal sebelumnya, tetapi setelah melihat lebih dekat, sepertinya aku salah mengenali orang. Simu tersenyum. Begitu, Sulusi menatap Simu dalam-dalam. Kalau begitu aku pergi dulu. Simu mengabaikan tatapan Sulusi, mengangguk kepada mereka berdua, dan berjalan keluar. Penjaga toko Tian bergegas dan mengantar Simu keluar sendiri. Sulusi berdiri di dekat jendela, memperhatikan sosok Simu di kejauhan, dan mengeluarkan selembar giok putih. Itu adalah perintah pembunuhan Dao Surgawi yang dikeluarkan oleh Sekte Abadi Tongtian. Gambar Simu dan namanya muncul di selembar giok itu. Simu, dia benar-benar berbeda. Sulusi bergumam pada dirinya sendiri, terkekeh dan menggelengkan kepala, lalu menyimpan kembali selembar giok itu. Sesaat kemudian, pintu ruang tamu terbuka lagi, dan penjaga toko Tian masuk. Tuan Su, Liu An ada di sini dan ingin bertemu Anda, kata penjaga toko Tian. Baiklah, bawa dia ke ruang tamu kedua dulu. Saya akan ke sana nanti. Sulusi mengedipkan matanya. Penjaga toko Tian setuju,
tetapi ada sedikit nada kesal dalam nadanya. Apakah Anda masih khawatir tentang apa yang terjadi di paviliun Baoguang di kota Tianyu? Tanya Su Lucy. Penjaga toko Tian tidak berbicara, yang dianggap sebagai persetujuan diam-diam. Sekte Mingyue telah mengganti kerugian yang ditimbulkan hari itu, dan juga telah menerima pengertian dari manajemen puncak kamar dagang. Masalah ini sudah selesai. Jangan lupakan prinsip-prinsip kamar dagang Tianwu kita. Jangan terlibat dalam perselisihan duniawi. Segala sesuatu didasarkan pada keuntungan. Jangan biarkan prasangka memengaruhi penilaian Anda. Meskipun nada suara Su Lucy tenang, peringatan tersirat dalam kata-katanya membuat hati penjaga toko Tian bergetar. Ya, terima kasih atas peringatannya, Tuan. Penjaga toko Tian berkata dengan hormat, lalu pergi. Su Lucy mengambil dua alat ajaib yang ditinggalkan Si Mu dan berjalan keluar. Sesaat kemudian, di ruang tamu lain, seorang pemuda tampan berjubah putih bulan, rambutnya tergerai bebas, sedang menyesap teh dengan kepala tertunduk, sikapnya santai. Itu Liu An. Saat itu, terdengar langkah kaki di luar, dan Su Lucy mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Tuan Istana Liu, maaf telah membuat Anda menunggu begitu lama, karena saya perlu mengurus beberapa hal. Tuan Su, sama-sama, kata Liu An sambil tersenyum. Tuan Istana Liu, apa yang membawa Anda ke sini hari ini? Su Lucy duduk di hadapan Liu An dan bertanya langsung. Tentu saja, masalahnya sama. Senyum Liu An memudar. Su Lucy tidak menunjukkan keterkejutan, juga tidak berbicara, seolah menunggu Liu An mengungkapkan niatnya. Bagaimana perkembangan persiapan untuk 25 kapal laut luas yang saya pesan dari Anda beberapa tahun yang lalu? Tanya Liu An. Sesuai permintaan Anda, semuanya hampir selesai. Rencananya, barang-barang itu akan siap dikirim dalam 6 bulan lagi, kata Su Lucy. Liu An terdiam, alisnya sedikit berkerut. Ada apa? Ada masalah? Tanya Su Lucy. Saya datang ke sini kali ini karena saya berharap kamar dagang Anda dapat mengirimkan barang-barang itu dalam waktu setengah bulan, kata Liu An. Mustahil. Sebagai senjata spiritual, kapal raksasa lautan luas tidak hanya membutuhkan material yang sulit ditemukan, tetapi juga proses pemurnian yang sangat rumit. Kami sudah bekerja keras untuk memenuhi jadwal produksi, jadi mustahil untuk mengirimkannya lebih cepat dari jadwal. Su Lucy menggelengkan kepalanya. Saya mengerti permintaan ini agak sulit, tetapi karena situasinya telah berubah, saya mungkin perlu menggunakan kapal-kapal raksasa ini lebih cepat dari jadwal. Mengenai jumlahnya, saya hanya bisa mengirimkan 20, dan saya bersedia menambahkan 30% dari total harga. Saya harap Penatua Su bersedia, kata Liu An. Baiklah, kalau 20, tidak masalah, kata Su Lucy. Kalau begitu saya serahkan pada Tuan Su. Liu An berdiri dan membungkuk. Tuan Istana Liu, sama-sama. Ini tanggung jawab saya, kata Su Lucy. Kalau begitu, saya akan mengunjungi Anda lagi dalam 2 minggu. Liu An tidak tinggal lebih lama lagi, tetapi berdiri dan berpamitan. Tuan Su, apa yang membawa Liu An ke sini kali ini? Mengapa dia pergi begitu cepat? Penjaga toko Tian mendorong pintu dan masuk. Masih soal kapal-kapal laut besar itu. Dia ingin menerimanya lebih awal. Su Lucy menjelaskan secara singkat permintaan Liu An dan persyaratan yang telah ditetapkannya. Penjaga toko Tian mengangguk.
Dilihat dari kemajuannya, kantor pusat kamar dagang mungkin baru menyelesaikan 21 atau 22 kapal. Liu An ini sungguh bukan orang biasa. Sepertinya semuanya sudah diperhitungkan. Dengan murid seperti Dong Fang Xiantian, mungkinkah dia benar-benar bisa membalikkan keadaan? Gumam Suluzi dalam hati, matanya berkedip-kedip. Saat senja, bulan tampak seperti sabit, dan bintang-bintang tampak padat. Seorang penunggang kuda berlari keluar dari gerbang timur kota Kuyang, menuju ke timur. Simu menunggangi kuda perang yang eksotis, cair berjongkok di bahunya. Tanpa beban pedang dan tongkat meteorit, kuda itu berlari dengan kelincahan yang luar biasa, menghilang di tengah malam yang luas dalam beberapa tarikan napas. Keir, apakah kita bisa membunuh Griffin kali ini tergantung padamu, kata Simu. Jangan khawatir, aku akan mengurusnya, kata Keir. Simu menatap ke depan. Meskipun Sekte Setan Langit telah mengirimkan Griffin bersayap hitam untuk memantau rute transportasi utama di seluruh Sixia, kota Kuyang, bagaimanapun juga, adalah ibu kota Sixia, jadi mereka tidak berani mengirim mereka ke sana. Dalam perjalanan ke kota Kuyang, tidak ada satupun Griffin dalam perjalanan 3 atau 4 hari. Simu memperkirakan jika ia melaju ke timur menyusuri jalan ini untuk sementara waktu, dengan sedikit keberuntungan, ia akan bertemu pasukan Griffin. Terlebih lagi, dengan Keir di sana, ia pasti akan berada di sana. Situ, kau membunuh Griffin Sekte Setan Langit, bukankah itu konfrontasi langsung dengan mereka? Tanya Keir. Lalu kenapa, Sekte Setan Langit dan Sekte Abadi Tongtian mengeluarkan surat perintah penangkapanku tanpa alasan, dan kemudian kepala Aula Jiahe Guan itu menyergapku? Ini cara yang bagus untuk melampiaskan amarahku, kata Simu. 2 hari kemudian, di pegunungan yang terpencil, Simu bergerak cepat di sepanjang puncak. Tanpa beban pedang dan tongkat besi meteoritnya, kecepatannya meningkat hampir setengahnya. Bagai bayangan, ia melompat cepat melintasi gunung. Jauh di atas pegunungan, beberapa titik hitam berputar-putar di langit. Mereka tak lain adalah Griffin bersayap hitam milik Sekte Setan Langit. Simu mendekati Griffin itu dengan hati-hati dari tanah, setelah melakukan penelitian ekstensif sebelumnya. Griffin Sekte Setan Langit sangat sulit ditangkap dan dibunuh, sebagian karena mereka sangat cepat dan mampu terbang tinggi dalam waktu lama. Terlebih lagi, penglihatan mereka yang tajam mampu mendeteksi gerakan sekecil apapun di tanah di bawahnya. Sesaat kemudian, ia mendaki gunung tandus terbesar di dekatnya, bersembunyi di balik batu besar, dan menatap Griffin itu di udara. Cair telah menghilang dari sisinya tanpa ia sadari.